Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, walaupun kita hanya bertatap muka di Zoom, tapi mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahannya hingga nanti kita berbuka. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh berkah dan uhwah seperti saat ini. Oke, silahkan Ananda di-on-kan ya kameranya, dan kita akan simak materi terkait hak-hak Allah atas hambanya yang akan dipaparkan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Rizky Fauzi Elsi. Untuk mengawali keberkahan di majelis ilmu ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Ustadz Rizky Fauzi Elsi, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari keberapa sekarang? Ke-15. Saumnya hari keberapa? 15 ya. 15. Nah, berarti tinggal 2 minggu lagi ya. Ya, tinggal 2 minggu melaksanakan saumnya, dan tidak terasa juga kita sudah 2 minggu melaksanakan ibadah saum ya. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya nanti kedepannya masih dikuatkan dan diistiqomahkan dalam beribadah saum dan juga ibadah yang lainnya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan begitu banyak ya, pelajaran dan juga petunjuk bagi kita semua, untuk dalam artian ini kebaikan kita ya, baik itu adalah di kehidupan di dunia, yang tentunya nanti utamanya adalah kita menggapai rahmat dan ridhonya Allah nanti di akhirat. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah kajian mingguan ya, yang kesekian kali, dan sebelumnya kita pada pertemuan ya, yang lalu ya, pertemuan saya khususnya itu adalah mengenai dulu adalah hak orang tua ya. Jadi apa saja hak orang tua atau menjadi kewajiban anak kita ya, anak sebagai anak ya kita terhadap orang tua. Itu hak orang tua. Ya, sebelumnya sebenarnya yang harus kita pahami sebelum orang tua itu adalah ya, tentunya ini adalah hak Allah ya. Walaupun di sini judulnya sebenarnya itu adalah nanti ya, lanjutannya itu adalah hak Rasul juga kita. Jadi apa saja hak-hak Rasul ya, apa saja hak-hak Allah ya. Kalau kita disebutkan hak Allah berarti itu ada menjadi kewajiban kita ya. Jadi kalau disebutkan hak Allah ya, itu berarti kewajiban kita.
hak Rasul, yaitu berarti sama juga hak atau kewajiban kita terhadap Rasul. Kalau disebutkan hak Allah atas hambanya, berarti kewajiban kita sebagai hamba itu harus seperti apa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahwa di sini sudah ditampilkan ya dalam layar bahwa pada dasarnya hak Allah, hak kita sebagai hamba terhadap Allah itu diantaranya adalah yang pertama al-iman. Ya. Jadi iman, yaitu mengimani. Ya. Terus juga ibadatuhu, al-imanu bihi wal ibadatuhu. Itu adalah beribadah. Ya. Mahabbatuhu, juga mencintai. Al-khawf minhu, itu adalah rasa takut. Ya. Jadi kita merasa takut. Ya, nanti kita jelaskan satu-satu. Roja'uhu, itu adalah salah satu dari bagian dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan yang menjadi hak Allah itu adalah roja, ya, itu adalah pengharapan, ya, dan syukruhu, dan kita bersyukur. Ya. Ini beberapa hal yang harus kita pahami, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba manusia, ya, itu terhadap Allah, ya, itu menjadi bagian hak Allah. Dan tentunya kita juga mempunyai hak sebagai hambanya. Ya. Ya, hak hamba atas Allah itu menjadi bagian pada dasarnya Allah nanti sudah pasti menunaikan apa menjadi yang harus dikeluarkan misalkan kepada hambanya. Ya. Ini kita memahami dulu itu adalah hak Allah, itu adalah hak-hak yang harus kita penuhi, ya, hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Baik, selanjutnya kita itu adalah ke materi. Nah, ini adalah yang pertama tentunya adalah tauhidu wa dzalika nu'minu. Bahwa hak kita, ya, Allah itu adalah kewajiban kita itu adalah harus bertauhid. Tauhid itu dari wahada yuwahidu tauhidan, atau artinya itu adalah menjadikan satu, ya, mengesahkan, menjadikan satu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Wadhalika bi'anna nu'minu, bahwa kita itu mengimani, ya, bi'anna khaliq ar-rajiq, ya, bi'annahu al-khaliq war-rajiq, bahwa Allah itu sebagai al-khaliq, sebagai pencipta, ar-rajiq sebagai pemberi rezeki, ya, al-muhyi wal mumit, dan juga adalah sebagai yang bisa menghidupkan, ya, dan mematikan juga, ya, al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi, ya, bahwa kewajiban kita untuk beribadah. Dan ini adalah yang utama, bahwa kita itu adalah la syarikalah, tidak boleh berbuat syirik. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan ma haqqullah alal ibad, ya. Jadi apa hak Allah atas hambanya, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, ya, itulah anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu beribadah dan jangan syirik. Sebenarnya yang utama itu sebenarnya bahkan, ya, jadi beribadah dan tidak syirik. Jadi mengesahkan tauhid itu, ya, baik itu adalah dari segi sifatnya, baik segi zatnya, dari segi af'alnya, ya, dan juga yang terakhir tentunya adalah dari segi kita beribadahnya dan berdoa. Ya, jadi berdoa atau beribadah kepada selain Allah itu bagian daripada kemusyrikan. Yang kedua itu mengibadatuhu wahdahu la syarika lahu, dan ini tentunya adalah sebagai tadi, kalau kita sudah mengimani Allah sebagai pencipta, sebagai ar-rajiq, ya, tentunya tidak cukup hanya sebatas itu iman itu, karena iman juga yang paling utamanya salah satunya adalah ibadatuhu wahdahu wa la syarika lahu, yaitu adalah kita harus beribadah, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tiga menyekutukannya, ya. Dan ibadah itu secara bahasa itu adalah tadallul wal khudu, yaitu kita merendahkan diri, ya, merendahkan diri, menghinakan diri, itu secara bahasanya, ya. Tapi kalau secara istilahnya itu adalah seperti yang kita ketahui, itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Itu setiap perilaku,
ya yang dicintai oleh Allah dan diridhoi itu yang disebut dengan ibadah, ya, dari aqwal wa amal, ya, al-batinah wa dhahirah, baik itu dari segi ucapan dan juga amal perbuatan yang al-batinah, yang tersembunyi, wa dhahirah, dan yang nampak, ya, itu maksud daripada ibadah, ya. Makanya Sayyiduna Ali, ya, itu menyebutkan bahwa hayatuna kulluha ibadah. Kita hidup itu seluruhnya, perilaku kita bisa bernilai ibadah, ya. Jadi tidak hanya bentuk sholat dan yang lainnya, enggak. Yang lain pun bisa bernilai ibadah. Kita sekarang ini pun sama menilai ibadah juga, ya. Ke pasar bisa bernilai ibadah. Kita mandi juga bisa bernilai ibadah. Kita tidur juga bisa bernilai ibadah, ya. Jadi bukan hanya tentunya yang menjadi kewajiban yang sudah tentu, misalkan adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan, satu sholat, terus kita saum sekarang, terus zakat, haji, dan yang lainnya. Dan itu tujuan daripada diciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Itu menjadi hak Allah dan menjadi kewajiban kita. Dan yang ketiga itu adalah di sini disebutkan adalah mahabbatuhu wa mahabbati kulli syai'. Itu kita mencintai Allah di atas cinta yang lain. Ya. Ini adalah kecintaan kita kepada Allah di atas cinta yang lain. Ya. Dan dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan ini orang beriman itu asyaddu hubbalillah. Ya. Dan bahkan di sini disebutkan salah satu puncak daripada keimanan itu adalah al-mahabbah ini. Ya, salah satu man kunna fihi, ya, wujida bihinna halawatul iman. Itu ada manisnya iman, itu adalah ayakunallahu wa rasuluhu, ya, ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Itu Allah dan Rasulnya kita lebih mencintai dari yang lainnya. Apa bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasul itu, atau bukti kita cinta kepada Allah itu adalah ini, wal mahabbah al haqiqiyah, ya, cinta yang hakiki itu, yang itu tadfa'u sahibuha lil amal bima yardu bihi bima yardu rabbuhu, ya. Jadi kita senantiasa beramal, ya, yang diridhoi oleh Allah. Itu bagian daripada kita yang disebut dengan cinta, ya. Faina alamatus sidqi, ya, hadhil mahabbah al ittiba. Dan daripada ciri, ya, ciri daripada alamatus sidqi, ya, kejujuran atau hakikat seorang cinta itu adalah al ittiba, taat. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, maka taatlah kepada, ya. Sebut di sini adalah tentunya di sini adalah taat kepada Rasul, ya. Tapi tentunya taat kepada Allah juga bagian daripada al-mahabbah, ya. Makanya ini Ibnu Hajar pernah menyebutkan wa mahabbatul abdu lillah tasulu bi fi'li ta'atihi. Ya, mahabbah seorang hamba itu adalah dihasilkan, ya, dari perbuatan ketaatannya, ya, wa tarku mukhalafati, dan adalah yang meninggalkan apa yang bertentangan pada ketaatan. Ini adalah mahabbah, ya. Jadi mahabbah, apa bukti mahabbah? Bukti mahabbah adalah, ya, terdorong yang mempunyai cinta itu untuk selalu beramal yang diridhoi oleh Allah. Karena al-mahabbah itu ittiba, puncaknya dari ittiba. Ya, mahabbah itu adalah ittiba, taat kepada Allah. Lanjutnya adalah al-mukhafatuhu jalla wa'ala, ya, wa raja'uhu. Ini al-khauf dulu. Al-khauf itu adalah rasa takut kita, ya. Makanya dalam beramal, dalam beribadah itu selain tadi atas dasar cinta, kita pun adalah atas dasar syu'ur qalb bijali soibu hadron mimma yukhafu, ya. Jadi cinta atas dasar cinta yang tadi, dan keduanya dalam al-khauf atas dasar takut juga, ya. Wa man khafa maqama rabbih wa nafsana wa naha nafsanil hawa bainal jannata hiya al-ma'. Jadi bagian daripada khauf itu, ya, kita takut kepada adab Allah, maka
itu sebenarnya adalah bagian yang memang pada dasarnya kewajiban kita juga sebagai hambanya takut akan azab Allah. Ya. Tapi tentunya selain takut juga, ya ini ada keseimbangannya. Ya, itu adalah ada yang disebut dengan ar-roja. Ya. Jadi roja itu pengharapan. Jadi Allah itu sebagai tentunya sebagai dalam artian yang mempunyai neraka dan siksaan. Tapi pada dasarnya Allah juga mempunyai adalah surga yang sangat luas. Makanya kita juga harus senantiasa berharap. Ya. Kita tidak boleh putus asa karena Allah itu tentunya memberikan atau kewajiban kita itu terhadap Allah itu adalah ar-roja. Ya. Tatlu'u ila rahmatihi ta'ala wa fadlihi. Itu adalah kita mengharapkan ya rahmat Allah dan keutamaan Allah. Ya. Jadi itulah cara kita kewajiban kita terhadap Allah itu ar-roja itu adalah menghadap rahmat Allah. Ya, yang sudah kita ketahui mungkin belajar di tafsir itu adalah rahmat itu ada kalau kata dalam surat Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Rahman ya itu adalah diumumkan secara umum seorang manusia sebagai makhluknya itu adalah Rahman. Allah. Manusia bisa makan, bisa bernapas, ya, bisa hidup. Ya. Itu adalah atas dasar Rahman Allah dan itu semuanya orang punya. Ya, sedangkan Ar-Rahim itu adalah hanya dikhususkan kepada kita sebagai umat Islam, yaitu adalah salah satunya adalah bisa masuk surga Allah itu. Ya. Jadi surga Allah kita atas dasar rahmat Allah, kasih sayang. Ya. Karena pada dasarnya kalaulah kita hitung-hitung dengan amalan sebenarnya tidak juga, ya, tidak cukup. Ya. Bahkan kita kalau menghitung misalkan amalan kita, ya, untuk menutupi apa yang menjadi karunia Allah terhadap kita, nikmat-nikmat Allah, sebenarnya tidak akan mencukupi untuk menutupi. Makanya seorang masuk surga itu adalah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah saja. Jadi Allah sudah memberikan rahmatnya kepada manusia untuk bisa masuk surga. Ya, itu adalah bagian karena rahmat Allah, kasih sayang. Nah, ini al-khawf wa roja itu dua mata uang yang berbeda ya. Ini supaya kita senantiasa pertama tadi, kalau dengan adanya khauf itu kita menjaga untuk tidak berbuat ya yang dilanggar. Ya. Tapi juga ketika kita misalkan karena manusia itu tempatnya dosa dan khilaf, maka ada ar-roja juga bahwa Allah itu tentu juga Maha memberikan rahmat dan ampunan. Ampunan itu bagian daripada rahmat Allah. Ya, jadi ampunan Allah itu bagian daripada rahmatnya. Ya. Dan ketika diampuni itu adalah kita juga mendapatkan rahmat. Jadi rahmat itu luas macamnya. Kasih sayang Allah itu luas. Ya, bukan saja kita nikmat yang diberi, yang dirasakan, tapi juga nanti kita ya dimasukkan kepada surganya, diampuni dosa, itu bagian daripada rahmat. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Ini bagian daripada kita ya, ini sebagai gas dan rem istilahnya. Ya. Dan orang-orang itu adalah mengharapkan rahmatnya wa yakhafuna adzabahu dan juga takut kepada Allah, ya, adabnya. Ini supaya gas rem. Ya. Ada di rem, ada di gasnya. Atau juga ini bagian daripada pada dasarnya kehidupan kita butuh hal ini. Ya. Coba bayangkan kalau Allah itu hanya Maha misalkan yang harus ditakuti sih. Tidak ada rasa ampun, tidak bisa mengampuni dosa sedikit dan yang lainnya. Itu langsung masuk neraka sih. Ini tentunya juga bagian yang pada dasarnya tidak diharapkan oleh manusia ya. Makanya ada roja dan ada al-khauf. Dua-duanya harus seimbang ya. Walaupun tentunya kita juga jangan meremehkan salah satunya. Ya, misalkan ya biasa misalkan menyebutkan ya biarin saja kita berdosa karena Allah itu Maha Pengampun. Enggak juga, enggak gitu. Jadi yang dilihat hanya rahmatnya saja. Ya. Tidak dilihat daripada adabnya. Ya, jangan seperti itu. Ya. Atau seorang yang berlumur dosa misalkan gitu. Ya. Dia putus asa, tidak seperti itu juga. Ya. Karena masih ada
untuk bisa pintu taubat, maka bertaubat, dan juga ini bagian daripada rahmat Allah untuk diampuni. Dan yang terakhir, ya, anak-anakku sekalian, ya, bahwa ini adalah bagian daripada kata yang harus kita juga menjadi bagian daripada seorang hambanya, itu adalah syukruhu jalla fi'ala, ya, fi'ula. Itu adalah bersyukur. Ya, kita seorang hamba itu wajib bersyukur. Ya. Bahkan kufur itu nanti terbagi, ada yang kufur besar, ada kufur kecil. Salah satu kufur kecil itu adalah kufur nikmat. Ya. Tidak bersyukur, kufur nikmat. Ya. Jadi min a'dham huquqillahi ta'ala syukruhu. Salah satu yang hak Allah yang paling besar itu adalah harus bersyukur. Ya, ini ni'amihi ad-dhahirah wal batinah. Itu adalah dari semua nikmat yang nampak dan tersembunyi. Ya. Makanya di sini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru li wala takfurun." Dan bersyukurlah kalian kepada Allah, ya, wala takfurun, dan janganlah berbuat kufur. Maksudnya di sini adalah kufur nikmat, ya. Jadi kufur nikmat itu adalah tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Baik, selanjutnya, ya, bagian yang pada rasanya harus kita cermati di sini, daripada hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban terhadap Allah itu, bahwa tadi disebutkan bahwa syukur itu bagian daripada yang harus kita lakukan sebagai hamba. Dan harus dipahami juga apa yang disebut dengan syukur. Ya. Syukur itu duhur asar nikmatillahi ala lisan ibadihi bistana. Itu adalah nampaknya asar, dampak daripada nikmat Allah. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, ada dampaknya, ada asarnya. Yang pertama itu ala lisan. Dari lisan kita terucap, ya, as-sana alaihi, itu memuji Allah. Ya, makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Itu adalah bagian daripada kita rasa syukur. Rasa syukur salah satunya adalah dengan lisan. Selanjutnya juga ala qalbihi bimahabbatihi wa syuhudi ni'amihi. Itu adalah qalbu kita. Ya, hati kita juga harus mengakui. Ya, mengakui bahwa, bersaksi bahwa ini adalah bagian daripada nikmat Allah. Ya, makanya dengan kecintaan kita, ya, ini bagian daripada kecintaan Allah terhadap kita juga. Ini adalah bagian yang pada dasarnya harus kita syukuri dengan hati kita juga. Ya. Selanjutnya bahwa nikmat syukur itu juga harus terlaksana, harus terada. Ya. Itu adalah ala jawarihi biinqiyadi lahu wa ta'atihi, yaitu adalah dengan kita jawarihnya, anggota badan kita. Jadi anggota badan kita itu harus ditampakkan nikmat. Jadi nikmat itu dengan anggota badan itu adalah biinqiyadi lahu wa ta'atihi, itu dengan kita buktikan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi dengan ketaatan kepada Allah itu dibuktikan rasa syukur kita dengan amalan-amalan kita. Ya, kalau kita punya tangan, kesehatan, dan yang lainnya, diberikan ibadah, yaitu adalah bukti syukur kita. Kita diberikan uang banyak, terus juga kita bersedekah, itu bukti syukur kita dengan amalan kita bijawari, amalan anggota badan kita. Ya. Makanya di sini sebutkan pasyukru laisa mujarrad an-nutqu bil lisan. Syukur itu tidak hanya, ya, diucapkan dengan lisan. Ya. Jadi tidak hanya cukup alhamdulillah, tidak seperti itu. Ya. Itu pun bagian dari syukur, tapi tidak cukup dengan itu. Ya. Tapi makanya di sini sebutkan bahwa wajib biqalbi wal lisan wal jawari. Tapi itu wajib dengan qalbu, dengan lisan, dan juga anggota badan. Ya. Wa min juhud nikmatillah, dan salah satu bagian daripada yang melanggar atau yang tidak bersyukur dari nikmat Allah itu, ya, itu isti'maluha bima yakrahu minal kufri wal fusuqi wal ma'asi. Itu adalah menggunakan nikmat Allah, ya, dari apa-apa yang dibenci oleh Allah, itu kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Ya. Nah, ini
Ya, tadi sudah disebutkan bahwa yang harus kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menjadi bagian hak Allah, itu adalah al-iman, al-ibadah, ya tadi sudah disebutkan. Ya, juga al-khauf war-raja, ya, ada khauf, al-raja, juga ada mahabbah, dan yang terakhir adalah asyukur, yaitu adalah rasa syukur kepada Allah. Ya. Itu mungkin yang memang pada dasarnya secara ringkas ya, yang harus kita pahami dengan baik ya. Tadi sudah disebutkan juga yang harus kita pahami dengan baik bahwa Allah itu selain maha mempunyai adab yang pedih, tapi kita ada juga rahmatnya yang sangat luas. Itu bagian yang pada dasarnya harus kita pahami dalam beramal ya. Karena tentunya sebagai manusia kita tempatnya salah ya. Jadi kalau salah kita meminta ampunan dan Allah masih ampuni ya. Dan salah satu yang tidak bisa diampuni dosa itu adalah dosa syirik yang dibawa meninggal, yang dibawa mati, ya. Dan belum ditobati, maka itu tidak bisa diampuni. Ya. Kalau dosa lain mungkin bisa nanti adalah dilihat dari timbangan amalnya. Tapi dosa syirik itu kalau terbawa mati, maka tidak bisa. Ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Kalau memang ada tanya jawab, silakan pada moderator untuk dibuka. Kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi diri pribadi atau bagi anak-anakku sekalian. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan juga bisa terus mengamalkan dan juga istiqomah dalam beramal di bulan Shaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materinya sangat luar biasa sekali ya, mengingatkan kita atas kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan hak ya atas hambanya. Di sini baik ikhwan maupun akhwat, silahkan jika ada yang mau ditanyakan kepada ustaz kita, silahkan sesi tanya jawab dibuka. Silahkan. Bisa di kolom chat pertanyaannya diutarakan ataupun raise hand ya. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Sesi tanya jawab dibuka. Di kolom chat silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan, sebutkan nama. Ini udah paham semua terkait materi yang tadi disampaikan? Atau ada yang masih bertanya-tanya? Silahkan. Dari kelas 7, 8, ada 9, kelas 10 barangkali kakak-kakaknya. Baik ikhwan maupun akhwat, silahkan. Kamera dikunci. Ini ya. Oh. Silakan. Maaf. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, innalillahi. Kempan. Silakan teman-teman. Innalillahi. Jika tidak, insya Allah tidak. Jika tidak, akan saya simpulkan kajian pada sore hari ini ya, Ustaz. Teman-teman, udah persiapkan rangkumannya. Silakan diisi dulu absennya, dan hasil resumenya dilampirkan di Google Form yang sudah di-share-kan. Oke, baik. Saya izin menyimpulkan ya atas kajian pada sore hari ini terkait hak-hak Allah atas hambanya. Ada 5 poin yang
perlu menjadi catatan bagi diri kita gitu ya. Tentunya pertama itu ada iman atau tauhid. Kita mengimani Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang patut kita ibadahi, dan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nah ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa diri kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Seperti dalam Al-Quran gitu ya, seperti dalam Al-Quran gitu, bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadah. Ibadah itu harus didasari dengan harus didasari atas kecintaan kita kepadanya, dan mencintai Allah melebihi cintanya kepada yang lain gitu ya, terutama kepada makhluknya, kepada kedua orang tua kita juga. Pada intinya mencintai Allah itu menjadi hak Allah atas hamba-hambanya. Kemudian ada syukur, rasa syukur atas nikmat yang nampak. Nah, atas nikmat yang kita peroleh, kita patut mensyukurinya gitu ya, melalui lisan kita seperti mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian anggota badan kita pun tampak dari sana gitu ya. Kita mensyukurinya dengan melakukan amal-amal kebaikan, berkontribusi dalam kebaikan baik di keluarga maupun di masyarakat sekitar, seperti itu. Terutama di bulan puasa ini tentunya banyak sekali peluang kebaikan. Jadi rasa syukur kita itu ditimbulkan atau diwujudkan dengan amal-amal kebaikan kita yang dilakukan oleh anggota tubuh kita masing-masing. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizky Fauzi Elsi gitu ya. Kemudian jika ada kesalahan saya mohon maaf gitu ya. Silakan teman-teman resumenya dilampirkan dan diisi di Google Form-nya seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup. Adakah yang mau bertanya? Sudah ya? Ini udah nggak kuat kayaknya, mau ngabuburit ya. Oke. Mungkin seperti itu yang kajian pada sore hari ini. Mohon maaf dari saya selaku MC atas kesalahan dari saya sendiri, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira.